Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari surat An-Nisa, ya hampir selesai. Mungkin besok kita akhiri dengan ayat terakhir, yaitu 146. Sekarang kita lanjutkan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Fa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita ulang satu ayat sebelumnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Wahai manusia. Ini wahai manusia berarti bukan hanya orang-orang yang beriman saja, semua manusia. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, qad ja'akum, telah datang kepada kalian burhanun, bukti kebenaran Muhammad, bukti kebenaran diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaikum, kepada kalian, nuron, cahaya. Maksudnya adalah, kemarin dijelaskan, nuron adalah Al-Quran. Nuron, cahaya. Maksudnya cahaya ini adalah Al-Quran sebagai cahaya. Karena kita butuh penerangan. Untuk apa sih kita hidup ini? Siapa sih yang menciptakan kita, tiba-tiba kita ada di dunia ini? Terus untuk apa sih di dunia ini? Ya. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita hidup? Dan bagaimana kita setelah mati? Itu berarti apa? Berarti butuh penjelasan, butuh nuron, butuh penjelasan. Dari mana kita berasal? Jawabannya dari mana kita? Dari mana kita? Dari Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Kok tahu? Karena faktanya memang alam semesta beserta isinya lemah dan terbatas. Manusia apakah sama dengan alam semesta beserta isinya? Sama. Dari tidak ada menuju ada. Setelah ada batas waktu, batas tertentu, sehingga manusia tidak mampu melampaui batasnya, alias harus mati. Dan kondisinya manusia sangat lemah, bergantung dengan yang lain, bergantung dengan bumi, dia harus berpijak, bergantung dengan air, dia harus minum, bergantung dengan tumbuh-tumbuhan, dia harus makan. Ya,
ternyata manusia lemah dan terbatas. Kehidupan juga lemah dan terbatas. Maka ketiganya, sehingga kita harus tahu alam semesta manusia dan kehidupan itu ternyata lemah dan terbatas. Kesimpulan menurut pemahaman akal kita, ya, akal yang diberikan oleh Allah sangat luar biasa untuk memahami fakta itu. Bukan mempertuhankan akal, tapi yang berakal wajib bertuhan. Nah, itu yang disebut dengan dalil nakli dan akli, ya, menggunakan akal tadi. Jadi seperti itu, akhirnya menyimpulkan, jadi menyimpulkan bahwasanya alam semesta manusia dan kehidupan itu bukan Tuhan. Dia harus diciptakan. Karena yang lemah dan yang terbatas tidak akan mungkin menciptakan dirinya sendiri maupun menciptakan yang lain. Maka disinilah perlu kita ini ada cahaya yang menerangi kita dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan bagaimana setelah kita mati. Berasalnya ternyata dari Allah, yang menciptakan Allah. Untuk apa kita hidup ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Jadi sebetulnya Allah ini ingin kita ini, inginnya Allah ini kita diciptakan di dunia ini untuk dikasih kebahagiaan, untuk diberi kemanjaan oleh Allah. Maunya dimanja oleh Allah, maunya diberikan kebahagiaan oleh Allah, kemudahan oleh Allah, nggak diberi kesulitan oleh Allah. Maunya begitu. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kalau kita ini ingin mendapatkan dimanja oleh Allah, ingin bahagia, maka syaratnya satu, jangan maksiat kepada Allah. Karena kemaksiatan itu menimbulkan kerusakan dan kerugian. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di lautan, di daratan, bima kasabat aydin nas, sebab tangan-tangan manusia, alias aibi ma'asin nas, dikarenakan dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi luar biasa, luar biasa. Jadi wa anzalna ilaikum nuron mubinan, yang jelas. Jadi butuh, oh ternyata kita ini yang Allah yang ciptakan. Nah itu berarti kita sudah mendapatkan petunjuk, cahaya. Oh ternyata kehidupan di dunia ini untuk melaksanakan perintahnya, untuk menjauhi larangannya. Nah, terus bagaimana kita setelah mati? Kenapa kita harus melaksanakan perintahnya Allah? Kenapa kita harus menjauhi larangan Allah? Karena mau tidak mau Allah berfirman, wa ilaina turja'un. Akhirnya manusia itu harus kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dari sinilah kemudian manusia itu bangkit. Dari sinilah manusia itu mendapatkan kebahagiaan sebelum surga. Ya, kebahagiaan dan kebahagiaan tentunya di dalam kehidupan di dunia ini. Fa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl. Fa ammal ladzina, maka adapun orang-orang yang amanu, mereka beriman. Alladzina disebut apa ini? Isim
Mausul. Jadi mausul itu apa? Penghubung dari ayat sebelumnya. Fa ammal ladzina, maka adapun orang-orang yang amanu, mereka beriman. Kalimat apa amanu? Kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi. Mufradnya adalah amanah. Ya, tasniyahnya amanah, jamak mudzakarnya menjadi amanu. Amanah. Amanu, amanat. Amanata, amanna, amanta, amantuma, amantum, amanti, amantuma, amantunna, amantu, amanna. Jadi gitu. Amanu. Dibaca apa amanu? Dibaca apa amanu? Dibaca apa? Tidak dibaca, tidak bisa dibaca, tidak dibaca rofa, tidak dibaca nasab, tidak dibaca jer. Kenapa? Seluruh fi'il madhi itu adalah mabni. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang amanu, mereka. Kenapa dimaknai mereka? Karena ini jamak. Mufradnya amanah. Amanu, mereka beriman billahi, kepada Allah. Wa'tasimu, dan mereka berpegang teguh bihi, dengan Allah. Bihi, dengan petunjuk Allah. Fasayudkhiluhum, maka Allah akan memasukkan mereka fi rahmatin, ke dalam rahmat, minhu, daripadanya, wa fadlin, dan karunia. Jadi ketika orang-orang yang beriman kepada Allah, setelah burhan datang, setelah Nabi Muhammad diutus kemudian iman kepadanya, setelah diturunkan Al-Quran terus iman kepadanya, ya, iman kepadanya, wa'tasamu, kemudian berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasayudkhiluhum, maka jawabannya fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, maka Allah akan masukkan mereka semua ke dalam rahmat Allah, minhu, darinya, minhu, dari Allah, wa fadlin, dan keutamaan, dan kekarunia. Jadi ya, wa fadlin, dan karunia. Rahmat di sini apa maksudnya? Ya, rahmat itu rahmat yang terbesar dari Allah, tidak ada lain kecuali surganya. Ketika dia berpegang teguh kepada Allah, maka dia akan mendapatkan surganya dan mendapatkan karunia-Nya. Sekali lagi, barang siapa yang ingin bahagia di dunia, barang siapa yang ingin sukses di dunia, barang siapa yang dimanja oleh Allah di dunia, maka kuncinya satu, jangan maksiat kepada Allah, ya. Diperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya sholat, jangan terlambat. Waktunya tahajud, jangan ada yang ketinggalan. Itu ya, setengah jam sebelum subuh itu, waduh, sangat sempit waktunya. Tiba-tiba baru beberapa rakaat sudah subuh, maka jangan dilewatkan jikalau ingin dimanja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wayahdihim ilaihi siratam mustaqima. Wayahdihim, dan dia akan memberikan petunjuk, menunjuki mereka, ilaihi, kepadanya, siratan, jalan. Siratan, jalan, mustaqiman, yang lurus. Siratan mustaqiman huwa dinul islami. Maksudnya mustaqiman di dalam tafsir Jalalainnya, huwa dinul islami, dia adalah agama Islam. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga para pemirsa TV Asy-Syifa Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yahdihim ilaihi siratan, dan Allah akan memberikan hidayah. Hidayah apa? Siratan mustaqimah, jalan yang lurus, yaitu agamanya.
sebetulnya kita ini sudah diberikan hidayah apa belum oleh Allah? Sudah apa belum? Sudah diberikan hidayah apa belum? Kita sudah diberi hidayah. Ya, nggak ada orang yang saya itu belum dapat hidayah, makanya saya belum sholat, saya belum diberi hidayah sehingga saya tidak mau melaksanakan ibadah. Salah atau benar? Salah atau benar? Sesungguhnya manusia sudah diberikan hidayah atau belum? Sudah. Maka nanti tidak ada yang protes kepada Allah. Saya belum dapat hidayah. Salah. Hidayah itu sudah diberikan oleh Allah kepada semua umat manusia. Hidayah pertama berupa apa? Berupa akal. Berupa akal. Masya Allah. Hidayah pertama berupa akal. Akal, nanti kemudian pemikiran, kemudian termasuk spiritual. Itu adalah suatu hal yang sangat sangat luar biasa diberikan oleh Allah, akan memunculkan satu energi. Pertama tadi apa? Akal. Akal itu apa? Akal itu bukan otak, tapi akal adalah kemampuan untuk menghukumi fakta. Ini merah, ini hijau, ini putih. Karena diberikan apa? Diberikan akal. Kalau kambing, sapi tidak mampu menghukumi fakta, sehingga kambing dan sapi dan hewan yang lainnya tidak mampu membangun sebuah peradaban. Nah itu, nggak mampu. Maka akal bagian daripada petunjuk Allah, akal bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hidayah yang kedua adalah diutusnya Nabi. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah berikutnya berupa apa? Berupa alam semesta, manusia dan kehidupan yang saya jelaskan di atas tadi. Ya, ternyata alam semesta lemah dan terbatas, manusia lemah dan terbatas, kehidupan lemah dan terbatas. Itu hidayah atau bukan? Hidayah atau bukan? Hidayah. Dengan apa kita memahaminya? Dengan akal. Setelah kita pahami bersama-sama, ternyata Tuhan itu wajib ada. Tuhan itu wajib ada. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Orang yang di dalam hutan jauh dari komunitas, kira-kira dia berpikir apa tidak kira-kira? Mencari Tuhan apa tidak kira-kira? Mencari. Karena ada di dalam dirinya itu fitrah bertuhan. Itu ya, sehingga menyimpulkan akal manusia bahwasanya tidak mungkin alam semesta ini tanpa ada yang menciptakan. Kemudian hidayah yang selanjutnya adalah disebut dengan irsad wal bayan, ya, diutusnya Nabi, kemudian diturunkan petunjuk dari langit berupa Al-Quran, sehingga Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang ciptakan segala sesuatu. Ternyata yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia dan yang memberikan kehidupan itu, yang menciptakan Tuhan. Tuhan namanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika selanjutnya, hidayah yang selanjutnya disebut dengan hidayah pertolongan Allah, disebut hidayah taufik, hidayah pertolongan Allah. Hidayah pertolongan Allah, hidayah taufik ini hidayah terakhir, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika manusia mampu menggunakan akalnya dan mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Alam semesta yang luar biasa tidak mungkin tidak adanya yang menciptakan. Setelah berpikir, belajar, memahami, sehingga hidayah taufik itu datang kepada kita. Kita saat ini
ngumpul di pesantren ini, kita saat ini belajar, saat ini kita sholat, saat ini kita ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, dikarenakan apa? Adanya hidayah taufik. Hidayah taufik akan datang kepada kita. Hidayah sebelumnya harus kita terima, harus kita pelajari dan kita pahami. Insya Allah. Kemudian wa yahdim ilaihi siratam mustaqima, jikalau orang-orang yang beriman kepada Allah, dia berpegang teguh dengan Allah, dengan petunjuk Allah, ya, dengan petunjuk Allah, kemudian Allah akan masukkan manusia itu ke dalam rahmatnya, ke dalam surganya, dan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya manusia itu akan diberikan hidayah oleh Allah. Hidayah dinul Islam, hidayah taufik. Berarti manusia sudah diberi hidayah atau belum? Sudah. Kalau orang yang tidak mau beriman kepada Allah, apakah itu tidak diberi hidayah oleh Allah? Dia sudah diberi hidayah, tapi tidak mau menerima hidayah itu. Sehingga ketika tidak mau menerima hidayah itu, maka Allah nggak kasih. Allah tutup dia. Allah tidak kasih hidayah dia. Ketika Allah sudah menutup hatinya, siapa yang bisa membuka? Ketika Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada mereka, siapa yang akan bisa memberikan petunjuk? Tidak ada. Karena petunjuk hidayah itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya selalu istiqomah, amin. Selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah, amin. Sehingga akhir hayat kita sampai kepada Allah memanggil kita dalam keadaan iman, amin. Dalam keadaan Islam, amin. Sehingga kita mendapatkan husnul khotimah, amin ya rabbal. Dan kita bisa ada dalam surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, burhanun, bukti kebenaran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan, ilaikum, kepada kalian, nuron, cahaya Al-Quran, mubinan, yang terang. Fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa atasamu, dan mereka berpegang teguh bihi, dengan Allah, fasayudkhiluhum, maka Allah akan memasukkan mereka fi rahmatin, ke dalam rahmat atau surganya, minhu, darinya, wa fadlin, dan karunia, wa yahdihim, dan dia akan beri mereka petunjuk, ilai, kepadanya, siratan, jalan mustaqiman, yang lurus. Sadaqallahul azim. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.